Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.2. Perkenalkan, saya Yusrina, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jika saya telah lulus menjadi guru penggerak dan sedang menjalankan selama 3 tahun terakhir, maka saya akan menerapkan 5 nilai guru penggerak seutuhnya. Di mana nilai penggerak tersebut adalah: pertama, berpihak kepada murid; yang kedua, mandiri; yang ketiga, reflektif; yang keempat, kolaboratif; dan yang kelima, inovatif. Yang pertama, berpihak kepada murid. Memfasilitasi murid dengan proses belajar mengajar yang asyik, aman, nyaman, dan menyenangkan, disesuaikan dengan gaya belajar murid serta memperhatikan kepentingan murid dan mampu mengembangkan potensi. Di mana di sini saya telah melakukan 3 tahun terakhir pembelajaran dengan menggunakan class point dan quizzes. Dan ternyata pembelajaran ini sangat menyenangkan dan jelas-jelas memang dia berpihak kepada murid. Adapun kegiatan yang saya lakukan yang lalu adalah melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sebagai contoh yang pertama, kemarin saya menggunakan pemanfaatan quizzes, pembelajaran yang menggunakan aplikasi quizzes dengan menggunakan mode barcode. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan class point, di mana di sini berbagai banyak fitur yang bisa kita mainkan dalam kelas yang tidak akan membosankan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun kegiatan yang saya lakukan yang lalu adalah melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sebagai contoh yang pertama, kemarin saya menggunakan pemanfaatan quizzes. Pembelajaran menggunakan aplikasi quizzes dengan menggunakan mode barcode. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan class point, di mana di sini berbagai banyak fitur-fitur yang bisa kita mainkan dalam kelas yang tidak akan membosankan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun kegiatan yang saya lakukan yang lalu adalah melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dan mengembangkan potensi karena kelihatan kalau dia tidak terbaca. Sebagai contoh yang pertama, kemarin saya menggunakan pemanfaatan quizzes, yaitu Saya belum dapat jawaban yang benar. Quizzes dengan menggunakan mode barcode. Kemudian yang kedua adalah dapat satu jawaban. Pemanfaatan class point. Dapat. Berbagai banyak fitur yang bisa kita mainkan dalam kelas. Siapa lagi yang belum? Tidak akan membosankan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun kegiatan yang saya lakukan yang lalu adalah melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sebagai contoh jawabannya, pertama, kemarin saya menggunakan pemanfaatan quizzes. Siapa 17? Pembelajaran yang menggunakan aplikasi quizzes
dengan menggunakan mode Wah, real. Karena kan Agung barcode. buat kedua yang hilang ya. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan plus point, di mana di sini 13, oh iya. berbagai banyak fitur-fitur yang bisa kita mainkan dalam kelas Oh, Daniel, yang tidak akan membosankan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, Adapun lanjut. kegiatan yang saya lakukan yang lalu adalah melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, Besok-besok soalnya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sebagai contoh yang pertama, kemarin saya menggunakan pemanfaatan kuisis. Sorry, memang dulu. Andi membeli setengah kilo jeruk. Denny 2/8 kilo Pembelajaran jeruk dan Budi menggunakan seberat 3/10 aplikasi kilo. kuisis dengan menggunakan berat mode jeruk dari ketiganya dari yang barcode. paling Kemudian yang kecil. kedua adalah pemanfaatan class point, di mana di sini Apakah berbagai Andi banyak dulu, Denny fitur yang dulu, bisa atau kita Budi mainkan dulu, dalam atau kelas yang tidak akan membosankan peserta didik dalam proses Siapa? pembelajaran di kelas. Yang terkecil ya, yang terendah nilainya. Adapun kegiatan yang saya lakukan yang lalu adalah melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sebagai contoh yang pertama, kemarin saya menggunakan pemanfaatan kuisis, yaitu pembelajaran yang menggunakan aplikasi kuisis dengan menggunakan mode barcode. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan plus point, di mana di sini berbagai banyak fitur-fitur yang bisa kita mainkan dalam kelas yang tidak akan membosankan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun kegiatan yang saya lakukan yang lalu adalah melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sebagai contoh yang pertama, kemarin saya menggunakan pemanfaatan kuisis, yaitu pembelajaran yang menggunakan aplikasi kuisis dengan menggunakan mode barcode. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan plus point, di mana di sini berbagai banyak fitur yang bisa kita mainkan dalam kelas yang tidak akan membosankan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun kegiatan yang saya lakukan yang lalu adalah melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sebagai contoh yang pertama, kemarin saya menggunakan pemanfaatan kuisis, yaitu pembelajaran menggunakan aplikasi kuisis dengan menggunakan mode barcode. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan plus point, di mana di sini berbagai banyak fitur yang bisa kita mainkan dalam kelas yang tidak akan membosankan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Keuntungan dalam bentuk persen. Adapun kegiatan yang saya lakukan yang lalu adalah melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sebagai contoh yang pertama, kemarin saya menggunakan pemanfaatan kuisis, yaitu pembelajaran yang menggunakan aplikasi kuisis dengan menggunakan mode barcode. Kemudian yang kedua adalah
pemanfaatan kelas poin, di mana di sini berbagai banyak fitur-fitur yang bisa kita mainkan dalam kelas yang tidak akan membosankan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun kegiatan yang saya lakukan yang lalu adalah melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sebagai contoh yang pertama, kemarin saya menggunakan pemanfaatan kuisis, yaitu pembelajaran yang menggunakan aplikasi kuisis dengan menggunakan mode barcode. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan kelas poin, di mana di sini berbagai banyak fitur yang bisa kita mainkan dalam kelas yang tidak akan membosankan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun kegiatan yang saya lakukan yang lalu adalah melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi. Yang kedua adalah mandiri, yang mana di sini mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan dan untuk memulai sesuatu tanpa ada paksaan dari luar. Di sini saya menerapkan dengan cara saya tidak akan pernah bertanya sebelum saya memulai dan sebelum saya mempelajari semuanya dari apa yang telah saya dapatkan. Kegiatan di sini adalah saya mengikuti pengembangan diri berupa workshop, diklat, bimtek, dan pelatihan fungsional baik secara luring maupun daring atas dasar kesadaran diri saya sendiri. Yang kedua, saya mendiseminasikan hasil pengembangan diri ini kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah secara tatap muka. Yang ketiga, melakukan perubahan berupa praktik baik pembelajaran, mulai dari proses perencanaan, menyusun perangkat pembelajaran, hingga pelaksanaan secara mandiri. Berikutnya reflektif, merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain, dengan mengevaluasi kembali pengalaman-pengalaman tersebut. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan rekan sejawat saya untuk mereka dan saya masing-masing merefleksikan apa yang terjadi dari proses pembelajaran yang kita laksanakan dalam kelas. Adapun kegiatan yaitu pertama melakukan refleksi diri mengenai praktik baik yang sudah dilakukan, apa saja tantangan dan kekurangan yang ada, dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Yang kedua, melakukan evaluasi atas program-program sekolah yang sudah dilakukan. Berikutnya, kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan dan menciptakan proses pembelajaran atau suatu kegiatan bersama. Alhamdulillah kemarin saya melakukan diseminasi tentang pemanfaatan kelas poin dalam proses pembelajaran, di mana saya mengundang rekan-rekan guru dan beberapa mahasiswa PPL yang kebetulan ada di sekolah kami. Kegiatannya yaitu yang pertama, berdiskusi dan sharing dengan rekan sejawat tentang praktik baik ataupun inovasi dalam pembelajaran. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang program-program sekolah. Berikutnya, inovatif, membuat gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu maupun permasalahan tertentu. Inilah yang saya terapkan di dalam kelas. Salah satunya yaitu pemanfaatan kelas. Berikutnya, inovatif, membuat gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu maupun poin. Kegiatannya mengembangkan media digital interaktif untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar, mengembangkan media berbasis digital sesuai dengan kodrat zaman sekarang, memiliki YouTube channel yang berisi video pembelajaran berbasis animasi yang disesuaikan dengan usia anak SMA. Seperti contoh yang saya berikan ya. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.2 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.